Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita satukan hidup kita, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah kita mulai memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah Sang Juru Selamat kita yang mampu memelihara kita. Dialah perisai hidup kita. Hanya di dalam Dialah hidup kita. Mari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Engkau yang ajaib, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha dahsyat Tuhan. Apapun tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Bagi Dia Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Haleluya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Tuhan Kau baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kau baik Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama memuji, memuliakan Dia. Bagi Dia Haleluya. Allah yang berkuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, ajaib perkasa, perkasa, haleluya, yang diperbuatnya, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. sebab Tuhan baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya.
Kaulah Tuhan kami yang baik, Kau Allah kami yang baik, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Sedikit pun Kau tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesusku. Kau luar biasa, Kau ada, Kau selalu menyertai kami. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Haleluya. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan bulan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Haleluya, amin. Sebab malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagaimu di segala jalan. Malaikat Tuhan kan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Firman Tuhan dan janji Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Firman
firman-Mu Tuhan tiada kami. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Kau baik Yesus, sebab Kau baik. Sebab Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Saat masuk hadirat. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam hadirat, memuji, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama umat-Mu yang ada di rumah pun Tuhan, Engkau melawat mereka saat ini. Mungkin mereka dalam kelemahan, dalam ketakutan, dalam kesesakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami, Kau ada bersama kami, Kau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Ini saatnya Tuhan, permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah Yesus, darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupi kami, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau menjadi ciptaan baru, ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, semua kata kasih-Mu Tuhan. Kau yang maha kudus, Kau yang mati, datang sebagai manusia untuk tebus kami. Kau yang selamatkan kami Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, darah-Mu, Kau telah tebus kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Terima kasih Yesusku. Kau besar, Kau agung Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Bahwa kami boleh memuji, menyembah-Mu, menyatukan hati kami, baik di rumah maupun di tempat ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau ada bersama-sama kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang berkarya, Kau yang turut campur tangan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengalir, memberi hikmat, pengetahuan, akal budi, kebijaksanaan dalam diri hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi obat bagi kehidupan kami, boleh menjadi semangat dalam kehidupan kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, sertai hamba-Mu selalu, jamaat lidah bibir hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menaungi dan kemuliaan-Mu menyertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai laki-laki surga yang tidak akan lama lagi datang pada kali yang kedua. Pada saat ini kita sudah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk kita beribadah kepada Dia. Puji Tuhan, bagi sidang jemaat kasih dalam Tuhan, ada di rumah dimanapun engkau berada, saat engkau mendengarkan firman Tuhan, persiapkanlah hati, pikiran dan perasaanmu supaya firman itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita sedang mengingat kembali di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, bahkan saat ini kita masih mengingat kembali Dia, di mana Dia sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan dosa, Dia sudah mengalahkan maut. 40 hari waktunya Yesus ada di muka bumi. Dia berkali-kali menampakkan diri kepada saudara-saudaranya, kepada murid-muridnya, bahkan saudara-saudara yang lain. Mari pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, waktu Yesus mati, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Minggu pertama, hari yang ketiga saat itu Yesus bangkit, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dan Dia belum naik ke surga, Dia masih ada di muka bumi selama 40 hari. Dia masih bertemu atau menampakkan diri kepada saudara-saudaranya waktu ada di kuburan, bahkan bertemu dengan murid-muridnya seperti Petrus dan teman-temannya pada waktu mereka sedang menjala ikan di Danau Tiberias. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada satu alasan Petrus dan saudara-saudaranya atau teman-temannya, mereka sudah bekerja sepanjang malam. Kerja keras, kata Injil Lukas, sudah kasih dalam Tuhan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa sudah kasih dalam Tuhan? Mereka tidak menangkap apa-apa. Karena Petrus, dia adalah orang berpengalaman. Ya, dia adalah orang ahli nelayan.
ahli mencari ikan. Tetapi sudah kekasih dalam Tuhan, alasan Petrus dia tidak bisa menangkap ikan karena pada waktu itu dia tidak taat. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dengan ketidaktaatannya ia melepaskan pakaiannya. Ya, artinya pakaian kemuliaan Allah ia lepaskan. Nah, dia tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak memberikan berkat atau ikan kepada mereka. Yohanes pasal yang ketiga ayat 36 berkata, Injil Yohanes pasal 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi waktu Petrus pergi ke danau, pergi mencari ikan, dia melepaskan pakaiannya. Ya, dia tidak taat. Dia bangga dengan keahliannya, dia bangga dengan hikmatnya, dia bangga dengan kepintarannya. Tetapi sudah kekasih dalam Tuhan, dia mengalami kegagalan. Dia tidak menangkap apa-apa sepanjang malam. Yohanes 21 ayat 7 berkata, Yohanes 21 ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya. Jadi waktu Yesus sudah kasih dalam Tuhan ada di pantai Tiberias, salah satu saudara teman dari Petrus berkata, Petrus, itu Tuhan ada di pantai. Tetapi Petrus mengambil pakaiannya, ya, pakaian yang sudah dilepas tadi, ya, dia memakai kembali, kemudian menjatuhkan diri ke danau lagi. Ini membuktikan bahwa sudah kasih dalam Tuhan, Petrus itu berada dalam kegagalan, ya, tidak bisa menangkap apa-apa. Tidak berpakaian artinya menganggap bisa, ya, menangkap ikan. Ia ahli danau, pengalaman, pintar, mengerti keadaan danau Tiberias, ternyata mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak berpakaian, sudah kukasih dalam Tuhan, artinya melepaskan kepercayaan. Ya, jadi pada waktu Petrus dengan saudara-saudaranya pergi ke danau, mereka pergi atau berangkat, Petrus melepaskan pakaian kepercayaannya. Dia menganggap bahwa ia adalah orang yang pintar, yang ahli menangkap ikan di danau Tiberias. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Melepaskan artinya pengharapannya dilepaskan. Tidak ada pengharapan yang ia harapkan. Ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Lepaskan kasih, menganggap lebih berpengalaman di dalam pekerjaan, usaha, sudah tidak mau melibatkan Tuhan dalam hal. Petrus sadar bahwa ia tidak berpakaian, ya, karena kegagalannya, ya, karena dia menganggap dia punya pengalaman, sudah kasih dalam Tuhan, semua menjadi gagal dan tidak bisa menangkap apa-apa. Tapi perhatikan dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-7 berkata, maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya.
maka ia mengenakan pakaian. Maka ia kembali, saudaraku kasih dalam Tuhan, mengenakan pakaiannya. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga berkata, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Pakaian yang indah-indah yang Tuhan berikan kepada Petrus, dia lepaskan. Dia mengharapkan kekuatan dan kepintarannya yang dia banggakan dalam hidupnya. Itu menjadi satu kegagalan di dalam kehidupan Petrus, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya, Petrus saat itu sadar. Dia sadar, sudah kasih dalam Tuhan, dia mau kembali kepada Tuhan. Sadarlah, sebab dalam hidup ini tidak ada yang diandalkan untuk menolong kita. Kekayaan tidak, keuangan tidak, semuanya itu akan habis dan tidak sanggup menolong kita. Sadarlah dan bertobat dan percayalah kepada Allah. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Siapa percaya? Siapa yang percaya? Petrus percaya, dia kembali mengenakan pakaiannya. Dia memakai jubahnya kembali untuk berbalik dan percaya kepada Allah. Perhatikan ayat yang Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 berkata, Yohanes pasal 6 47 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Petrus waktu dia melepaskan pakaiannya, dia hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan pengalaman untuk menangkap ikan. Kepercayaan dia lepaskan. Tapi dia sadar, dia kembali memakai pakaiannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 47 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan ayat yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-6, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan kawan-kawannya yang dari Tiberias, berkata, kita kasih dalam Tuhan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi Petrus telah sadar, dia mendengar perkataan Tuhan, dia sadar, dia mendengar, dia melakukan perkataan Tuhan. Tuhan berkata, tebarkanlah jala. Maka jala itu penuh dengan ikan yang luar biasa. Sudah kasih dalam Tuhan. Ini Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 berkata, kata Yesus pada mereka, hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
ya, setelah sadar dan percaya melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka semua. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-17, ayat 7 berkata, Yohanes 21 ayat 7 berkata, murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Ya Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Ya, mengenakan pakaiannya. Artinya dia kembali lagi mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan pengalaman. Hanya Tuhanlah yang menjadi, sudah kasih dalam Tuhan, tempat pengharapan saya dan saudara. Yesus bangkit, ya, Yesus bangkit sudah mengalahkan maut. Yesus bangkit membuktikan maut itu tidak berkuasa lagi. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita membaca ayat yang ke Injil Yohanes 21:12 berkata, Injil Yohanes 12, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-12 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13, maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikannya. 14, ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kita melihat kehidupan Petrus yang tadinya melepaskan kepercayaan atau melepaskan pakaian, dan dia melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dia tidak menangkap apa-apa atau dia tidak mendapatkan berkat. Tapi dia sadar, sudah kasih dalam Tuhan, dia kembali mengambil pakaiannya. Dia kembali, sudah kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan berkat kepadanya. Berkat kepadanya. Ya, sehingga menarik ikan itu begitu banyak, ya, banyak ikan yang mereka dapatkan 153 ekor 153 ekor ikan yang mereka dapatkan, ya. 100 artinya sudah kasih dalam Tuhan adalah ukuran dari pelataran, ya. 50 juga ukuran pelataran, dan 3 itu adalah kebangkitan Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan tinggal di pelataran. Di pelataran itu masih sudah kasih dalam terkandung di dalamnya ada hukum Taurat. Kalau kita masih percaya kepada hukum Taurat tidak akan mampu menolong dan menyelamatkan saya dan saudara. Tapi perhatikan, Yesus sudah bangkit, mampu menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan atau renungan yang kita bisa dengar pada saat ini, biarlah kita sudah kasih dalam Tuhan terima dengan hati yang penuh sukacita, dengan damai sejahtera. Mari kita akan menyanyi satu pujian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sudah berkesan. Darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau tukar
panggil namamu, mengabdi yang hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Payah kita masuk ke depan. Antaramu kau tebus dosaku, dengan kau bukan hidupku, pilihanku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang mengajar kami supaya kami taat, supaya kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu menolong dan menyelamatkan kami semua, bahkan memberkati kami. Di depan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami terima Tuhan, Engkau berkati tubuh dan darah ini, dan biarlah tubuh dan darah ini kami semua memperoleh kekuatan baru. Sucikan, basuh dengan kuasa darah-Mu. Pelayan hamba-Mu Tuhan yang akan menjalankan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan darah-Mu. Darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil. Kita panggil semua. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala. Kita menghormati tubuh dan darah Kristus. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita angkat cawan sebelah kanan kita lebih tinggi dari atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan darah-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 Yesus berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami firman untuk menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami semua. Supaya kami umat-umat-Mu Tuhan tidak akan menjadi kecewa, tidak putus pengharapan, bahkan tidak melepaskan cinta-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti Petrus Tuhan, yang kembali datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami tahu Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyucikan kami semua, Tuhan memberkati kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami butuhkan, Tuhan berkati kami semua. Kekuatan, kesehatan, panjang umur, Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, rumah Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan, yang bimbang berikan ketetapan dalam hati mereka semua. Supaya Tuhan pada hari-hari yang akan datang, kami terus bersuka cita, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dan saat ini sedang menghadapi cobaan tantangan dengan virus corona Tuhan yang mengancam nyawa kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, virus corona Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, berkati keluarga kami semua, berkati tetangga kami kiri kanan dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka, yang sudah mengembalikan 1/10 mereka. Tuhan Engkau tilik dan Tuhan membalas semua berkat berlipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai laki-laki sorga, yang
tidak akan lama lagi datang kali yang kedua, akan menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa pada minggu yang akan datang.